Selamat datang di video edukasi program dukungan psikososial. Di video kali ini kita akan membahas mengenai dukungan psikologis awal yang dapat dilakukan oleh orang tua kepada anak. Selama masa pandemi, banyak anak yang mengalami krisis atau situasi sulit baik di rumah maupun di sekolah. Situasi sulit tersebut berupa masalah emosi, masalah perilaku, masalah dengan teman sebaya, dan masalah belajar. Situasi sulit ini perlu diidentifikasi dan direspon segera oleh frontliners. Karena jika tidak, maka akan berdampak serius terutama pada kesehatan mental anak. Anak yang mengalami masalah akan menimbulkan perasaan tertekan, cemas, stres, depresi, bahkan keinginan untuk bunuh diri jika tidak segera diberikan pertolongan sesegera mungkin. Salah satu peran orang tua yang dapat dilakukan ketika terdapat anak yang mengalami masalah psikologis atau masalah lain terkait kebutuhan dasar anak adalah pemberian dukungan psikologis awal atau dikenal dengan DPA pada anak. Tujuan yang ingin dicapai yang pertama adalah bagaimana kita dapat memahami dan mengidentifikasi jenis-jenis masalah atau situasi sulit pada anak. Yang kedua, kita dapat memahami konsep DPA dalam menangani masalah anak. Yang ketiga adalah kita dapat menerapkan DPA, yaitu look, listen, dan link dalam penanganan masalah anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Sedangkan tujuan dukungan psikososial adalah yang pertama yaitu melindungi dan meningkatkan kesejahteraan psikososial anak, termasuk terhindar dari kekerasan dan pelantaran. Yang kedua adalah mencegah, mengurangi resiko, dan menangani masalah atau gangguan kesehatan mental akibat situasi sulit pada anak. Yang ketiga adalah memberikan informasi layanan lebih lanjut atau rujukan yang dibutuhkan oleh anak atau dikenal dengan lintas sektor. Pertanyaan selanjutnya adalah, anak dalam kondisi seperti apa yang memerlukan DPA? Tidak semua anak membutuhkan DPA. Seperti orang dewasa, beberapa anak dapat mengatasi dengan baik pengalaman sulit yang dialaminya. Siapa yang dapat memberikan DPA? Setiap orang yang bekerja untuk membantu anak-anak pada situasi sulit atau krisis seperti organisasi mitra, guru, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, orang tua, dan lain-lain. Kapan mulai mengkhawatirkan? Yang pertama adalah jika anak beresiko membahayakan dirinya sendiri dan atau orang lain. Yang kedua adalah jika anak sangat tergantung dengan sesuatu, dalam hal ini misalnya game. Yang ketiga, jika seorang anak mengekspresikan pikiran ingin bunuh diri dan menunjukkan penarikan yang ekstrim terus-menerus, yaitu tidak ada respon emosional, tidak ekspresif, dan cenderung memberikan ekspresi negatif. Selanjutnya adalah jika anak terus-menerus merengek atau menangis tanpa terkendali dari waktu ke waktu. Selanjutnya adalah ketika anak memisahkan diri, yaitu jika anak terlepas dari lingkungan dan gagal terlibat secara emosional, seperti yang biasa dilakukan pada anak umumnya. Selanjutnya adalah ketika anak tersebut mengalami halusinasi, yaitu anak mendengar suara-suara yang tidak nyata atau melihat hal-hal atau orang-orang yang tidak nyata. Selanjutnya ketika anak tersebut mengalami serangan kecemasan, jika anak menunjukkan tanda-tanda cacat mental seperti kesulitan permanen memahami bahasa dan interaksi sosial. Sekarang kita akan bicara tentang prinsip-prinsip dalam dukungan psikologis awal. Yang pertama adalah lihat atau look. Periksa keamanannya, periksa dengan seksama apakah ada yang memerlukan bantuan gawat darurat, periksa anak-anak dengan reaksi stres atau beresiko, apa yang dibutuhkan anak, reaksi emosi yang muncul pada anak seperti apa. Yang kedua adalah listen atau dengarkan. Dekati anak yang mungkin memerlukan bantuan, tanyakan apa yang anak rasakan dan khawatirkan, memberikan perhatian dan mendengarkan secara aktif, menerima perasaan atau emosi mereka, dan menenangkan anak yang mengalami situasi sulit. Menanyakan mengenai kebutuhan dan keprihatinan, membantu menemukan solusi akan kebutuhan dan permasalahannya. Selanjutnya adalah link atau hubungkan, menghubungkan anak dengan keluarga dan mengakses informasi layanan yang dapat diakses oleh anak dan keluarga. Selanjutnya, lembaga layanan yang harus diketahui oleh orang tua di tingkat desa. Yang pertama adalah Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, disingkat dengan Puskesmas. Apa itu?
itu adalah pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Selanjutnya adalah PATBM, yaitu Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Adalah sebuah kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Yang tugasnya adalah mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk segala tindakan yang dilakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak. Menanggapi kekerasan yang mengacu pada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menolong, dan melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk akses terhadap keadilan bagi korban dan pelaku anak. Selanjutnya adalah Puskesos, yaitu Pusat Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut Puskesos. Apa itu? Puskesos adalah lembaga yang dibentuk oleh desa atau kelurahan untuk memudahkan masyarakat menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya adalah Puspaga. Puspaga adalah bentuk layanan untuk meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga. Selain lembaga-lembaga tersebut, tentunya penting mengidentifikasi lembaga layanan apa saja yang dimiliki oleh desa dan kota atau kabupaten yang dimiliki di daerah kita masing-masing. Penting untuk dipahami, orang tua penting untuk mengidentifikasi kontak atau nomor telepon yang bisa dihubungi setiap lembaga layanan di tingkat desa, sehingga orang tua dapat berdiskusi dan berkomunikasi dengan para penyedia lembaga layanan ketika anak membutuhkan pendampingan atau rujukan ke tenaga profesional. Apa kesimpulan yang bisa kita peroleh? Dukungan psikologis awal merupakan sebuah keterampilan dasar bagi frontliners terlatih untuk membantu anak yang mengalami situasi sulit. DPA dapat membantu anak untuk mengurangi beban dan tekanan yang dialaminya serta menunjang proses pemulihan psikologis sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan meningkatkan kesehatan mentalnya. Demikian video edukasi dukungan psikososial untuk materi dukungan psikologis awal. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.